Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Kita lanjutkan pembahasan saham untuk edisi kali ini di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023. Saya mau bahas saham Akra atau PT AKR Corporindo Tbk. Kemarin ada teman viewers yang nulis di kolom komen untuk minta dibahas saham Akra ini ya. Dan kebetulan memang momennya baru saja merilis laporan keuangan untuk kuartal 2 ya Akra ini, dan nanti kita akan lihat bagaimana kinerjanya di semester 1 2023, kemudian bagaimana bisnisnya saat ini, kemudian prospeknya, lalu analisa dari harga saham Akra ini sendiri teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat profilnya dulu ya. Jadi PT AKR Corporindo Tbk adalah salah satu distributor kimia dasar di Indonesia yang telah mendistribusikan kimia dasar sejak tahun 60-an. Jadi sudah lama berdiri ya AKR Corporindo ini. Nah, salah satu kekuatan dari AKR ini adalah perusahaan ini memiliki kekuatan dalam hal rantai penyediaan atau supply chain dan juga logistik yang terpadu, mulai dari pelayaran atau pelabuhan ya, kemudian angkutan darat atau truk. Mereka juga memiliki armadanya. Lalu siapa kira-kira customer atau pelanggan dari AKR Corporindo ini dari sisi distribusi dan perdagangan bahan kimia dasar? Perusahaan-perusahaan di bidang industri, tekstil, kemudian kaca, alumina, dan sebagainya ya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, AKR Corporindo yang pada awalnya masih bernama PT Aneka Kimia Raya ya atau AKR, mulai mengembangkan bidang bisnisnya ke bidang bisnis lain, yaitu distribusi BBM atau bahan bakar minyak pada awal tahun 2000-an ya. Nah, dan dengan perluasan portofolio itu, AKR merubah nama perusahaan menjadi PT AKR Corporindo Tbk. Perusahaan berada awalnya dirintis atau dibuka di Surabaya ya, namun saat ini sudah membuka kantor cabang di Jakarta teman-teman. Oke, kita lihat ke bidang usahanya. Untuk bisnis utama ada perdagangan dan distribusi bahan bakar kimia, lalu perdagangan dan distribusi BBM industri, kemudian pelumas, lalu di bidang logistik. Lalu di bisnis patungan ada perdagangan retail BP dan AKR ya, join antara British Petroleum dan AKR itu di bidang SPBU ini ya, SPBU atau pom bensin yang ada logonya BP dan AKR ya. Di beberapa tempat sudah banyak, di Indonesia sudah ratusan pom bensin milik AKR ini. Kemudian bisnis patungan yang kedua adalah ARBP dan AKR ini di bidang bahan bakar pesawat udara. Lalu JIIPE ini Java Integrated International Port Estate ya, atau secara sederhana bisa kita artikan kawasan terpadu pelabuhan dan juga industri yang berada di Kota Gresik, Jawa Timur ya, bersebelahan dengan Surabaya. Dan yang terakhir untuk bisnis patungannya adalah JTT atau Jakarta Tank Terminal, yang merupakan terminal tangki penampungan bahan bakar di pesisir. Kemudian susunan pemegang saham dari AKR Corporindo adalah yang pertama mayoritas PT Arta Kencana Raya Tama sebesar 59,6%. Dan yang terbesar kedua dipegang oleh publik, totalnya 37,28%. Selain itu dimiliki juga oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebesar 1,45%. Dan sisanya 1,68 itu treasury stock ya. Dari beberapa pemegang saham tersebut, 20 pemegang saham terbesarnya adalah bisa dilihat di daftar teman-teman ya. Ini saya tampilkan kebetulan hanya 11 saja dari 20 pemegang saham terbesar tersebut. Yang pertama Arta Kencana Raya Tama sebagai pemegang saham pengendali ya, 59,6%. Kemudian beberapa di antaranya setelah itu dengan persentase antara 1 sampai 2% itu terdiri dari beberapa institusi. Ada institusi
semacam reksadana ya, dan juga asuransi, serta juga ada juga perusahaan sekuritas JP Morgan Securities di nomor 11 ya. Sementara nomor 10 Haryanto Adikusumo adalah komisaris ya dari AKR Korporindo. Kemudian jumlah unit usahanya bisa kita lihat ada 9 pelabuhan laut, kemudian ada 6 pelabuhan sungai, ada 820.400 kiloliter terminal tangki penyimpanan. Kemudian ada 12 unit vessel atau kapal pengangkut bahan bakar ya, kemudian 49.000 meter persegi gudang. Lalu yang terakhir ada 250 unit kendaraan truk ya. Kita lanjutkan ke lokasi terminal dari AKR Korporindo ini ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi ya, dengan variasi kapasitas dari tangki tersebut. Terbesar ada di Jawa dan Bali teman-teman, sebesar 592.000 kiloliter ya. Nah, kemudian ada satu proyek dari AKR Korporindo yang sepertinya akan menjadi andalan baru dari AKRA, yaitu JIIPE ya, Java International Industrial and Port Estate, yang ada di Gresik, Jawa Timur, di mana merupakan kawasan terpadu antara pelabuhan, kemudian kawasan industri, dan juga kawasan hunian di pesisir daerah Gresik yang berbatasan dengan Madura dan juga Surabaya teman-teman. Kawasan JIPE ini diusahakan dengan dua cara atau dua skema ya. Yang pertama dengan dijual kepada konsumen yang mayoritas adalah pelaku industri di kawasan itu. Dan yang kedua dengan sistem sewa ya. Kita lihat ke kinerja perusahaan teman-teman ya, dari sisi ikhtisar keuangan disajikan di situ dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, posisi keuangannya kita lihat untuk aset ada peningkatan ya, terakhir 27 triliun rupiah, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi di jumlah terakhir ini untuk asetnya di tahun buku terakhir 2022 ada peningkatan ya. Kemudian untuk liabilitas atau kewajiban ada peningkatan juga. Dan yang terakhir ekuitas totalnya juga bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Kita lanjutkan ke grafik pertumbuhan ekuitas dan juga rasio laba terhadap ekuitas atau ROE. Bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah grafik pertumbuhan ekuitas teman-teman, kemudian di sebelah kanan itu adalah persentase ROE dari tahun ke tahun ya, pergerakannya seperti itu. Secara garis besar bisa kita katakan bahwa ekuitasnya selalu bertumbuh dari tahun ke tahun ya. Kemudian ROE-nya ada sekali penurunan di tahun 2018 dan setelah itu cenderung untuk naik ya. Terakhir di tahun buku 2022 ROE-nya sebesar 21,9%. Kita lihat laporan keuangan terbaru dari AKR Korporindo yang sudah dirilis untuk kuartal 2 2023 atau semester pertama ya, dibandingkan dengan semester pertama 2022. Nah, kita bandingkan dari kinerja semester pertama ini untuk 2023 ya, total pendapatan 19 triliun untuk semester 1 2023, sementara tahun 2022 adalah 22 triliun. Ada penurunan jumlah pendapatan ya, teman-teman ya. Kemudian untuk laba bruto justru ada peningkatan, di mana laba bruto tahun 2023 semester ini 1,8 T dan tahun 2022-nya 1,6 T. Jika kita lihat dari dua angka ini antara pendapatan dan laba, maka bisa kita simpulkan bahwa labanya turun, namun ya, bahwa pendapatannya turun namun labanya meningkat ya. Ini artinya ada peningkatan efisiensi perusahaan dari segi beban atau biaya yang mereka keluarkan ya. Sehingga walaupun pendapatannya turun tapi labanya tetap bisa meningkat. Dan kita langsung saja ke bottom line-nya teman-teman ya, total penghasilan komprehensif periode berjalan untuk 2023 semester 1-nya 1,041 triliun, sedangkan 2022-nya 966 miliar ya. Jadi ada kenaikan
untuk total penghasilannya, dan laba per sahamnya atau EPS-nya untuk semester 1 2023 itu Rp52,23 per lembar saham, dibandingkan dengan tahun 2022-nya 48,41. Jadi EPS-nya otomatis naik ya, karena laba bersihnya juga naik. Kita lihat untuk laporan arus kasnya teman-teman. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi secara neto turun ya. Nah, untuk total kas dan setara kas di akhir periode ada peningkatan ya, walaupun secara operasional turun tadi ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata di sini ada penambahan kas yang sangat besar dari item penambahan hutang bank jangka panjang ya. Bisa dilihat teman-teman, ada penambahan hutang bank jangka panjang dan lainnya untuk tahun 2023 itu ada sebesar 2 triliun ya, dibanding tahun 2022 itu hanya 272 miliar. Jadi ada penambahan kas yang besar, tapi kalau dilihat dari laporan arus kas ini asalnya tidak dari arus kas operasi, namun dari arus kas pendanaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat bagaimana kinerja yang diringkas dalam EPS per kuartal dari 2020 sampai dengan 2023. Kita lihat EPS terakhir semester 1 atau kuartal 2 2023-21 ya. Jika dibandingkan dengan kuartal 1 2023 turun ya dari 30 menjadi 21. Namun jika kita bandingkan secara semesteran antara semester 1 2023 sebesar 51 ya, dibandingkan dengan semester 1 2022 sebesar 47, maka EPS secara semesteran ada kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya ini masih bagus ya, artinya dalam proyeksi kinerja setahun ini masih on the track, masih bertumbuh dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, dari tabel sebelah kiri kita juga melihat informasi dividen. Dividennya rutin diberikan setiap tahun, setahunnya 2 kali ya, artinya ada dividen interim di sana. Dividen interim dibayarkan di bulan Agustus teman-teman, dan untuk tahun buku 2023 ini dividen interim akan dibayarkan di tanggal 16 Agustus. Nah, ex-date-nya nanti di tanggal 4 Agustus ya, di hari Jumat minggu depan. Nominal dividennya sebesar Rp50 per lembar saham. Nah, artinya yield-nya adalah sebesar Rp50 per harga saham saat ini. Per video ini saya buat ya, harganya 1.400 sahamnya, maka yield dividennya adalah sebesar 3,57% untuk dividen interim dari AKR ya. Untuk dividen interim dari AKRA ini teman-teman. Sementara jika kita pakai proyeksi payout ratio dari dividen itu sebesar 55%, seperti data historis dari dividen payout ratio tahun 2020, 2021, dan 2022 yang bergerak di kisaran 52 sampai 62,5% ya. Oke, kita ambil saja payout rasionya 55%, dikalikan dengan EPS prediksi atau proyeksi EPS dalam setahun untuk tahun 2023 ini sebesar 103, maka yield dividennya yang kemungkinan akan nanti kita dapatkan dengan harga sahamnya 1.400 dan proyeksi EPS-nya 103, kemudian payout rasionya 55% adalah dividen yield-nya kita prediksi untuk final nanti ya, atau totalnya sebesar 4,04%. Nah, itu tentang EPS dan juga dividennya teman-teman. Kita lanjutkan ke rasio-rasio fundamental dari AKRA ini. Yang pertama, kita lihat dulu market cap-nya ya. Market cap dari AKRA adalah 28 triliun. Masuk ke ya perusahaan second liner ya, antara 5 sampai 50 triliun ya. Untuk dari segi market cap size-nya atau ukuran market cap-nya. Kemudian dari sisi valuasi kita melihat PBV-nya 2,56. Lalu dividen yield-nya untuk tahun kemarin sebesar 5,36%. Ini besaran dividen yield yang cenderung konservatif ya, sedang-sedang saja, tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu besar untuk dividen yield-nya. Kemudian dari angka-angka ini kita bisa melihat bahwa secara valuasi harga saham AKRA tidak bisa dibilang murah lagi ya, sudah cenderung mendekati harga wajar, bahkan cukup
berada di atas harga wajarnya. Namun demikian, walaupun di atas harga wajarnya, belum tentu saham ini tidak layak dibeli, karena memang untuk beberapa saham dengan kinerja laba yang bagus, artinya pada perusahaan-perusahaan yang labanya terus bertumbuh, biasanya PBV mereka cenderung mahal ya, dan PER-nya juga cukup mahal. Namun demikian, harga saham tersebut tetap dihargai secara premium oleh pasar, karena pasar merespon atau menganggap bahwa perusahaan itu akan terus bertumbuh, sehingga meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri, teman-teman, dan harga sahamnya juga otomatis akan terus mengikuti bergerak naik. Sementara itu, dari penilaian harga saham berdasarkan PE band atau PER ya, dan juga PBV, kita lihat dulu yang sebelah kiri itu adalah PE atau PER, rentang PER dalam 5 tahun terakhir rata-rata berada di angka 14,47, sedangkan PER saat ini ada di angka 11,34. Artinya secara valuasi berdasarkan PER untuk saat ini masih di bawah rata-rata PER dalam 5 tahun terakhir. Sementara dari metode PBV band, saat ini PBV-nya ada di angka 2,56, ada di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhir yang berada di angka 1,91 kali ya. Jadi secara rentang PBV atau secara rata-rata PBV untuk saat ini sedang berada di atas PBV rata-ratanya, teman-teman ya, untuk harga saham Akra saat ini. Kemudian kita lanjutkan dengan harga saham dalam 5 tahun terakhir seperti apa pergerakannya. Nah, seperti itu teman-teman ya, seperti bisa dilihat di grafik, dalam rentang 5 tahun terakhir harga terendahnya ada di tahun 2020 kala ada pandemi, waktu itu di sekitar harga 400-an. Kemudian harga tertingginya ada di sekitar 1.600-an di tahun 2023 ini ya. Dengan demikian, maka harga saat ini di tanggal 29 Juli 2023 ini di harga 1.400, Akra sebetulnya sudah berada di rentang harga atasnya ya, sudah berada di harga yang tergolong tinggi. Sedangkan jika dilihat pergerakan harga dari awal tahun atau year to date, maka harga saat ini 1.400 ada di sekitar pertengahan antara harga terendah di 1.300-an dan harga tertingginya di 1.600-an. Harga 1.400 ini juga ada di sekitar harga moving average atau pergerakan harga rata-rata, baik itu moving average 5, 20 maupun 50 ya. Lalu dari pergerakan harga itu kita coba tentukan atau kita coba berpendapat titik supportnya ada di garis merah, yang saya garis merah ya di paling bawah. Ada di sekitar angka 1.350-an untuk titik support yang mungkin bisa kita prediksikan. Kemudian titik resisten saya buat 2 garis. Garis hijau pertama di kisaran harga 1.520-an, dan resisten kedua atau target harga kedua yang tertinggi barangkali ada di kisaran harga 1.615. Nah, di target harga 1.615 itu, maka secara persentase profit yang bisa kita targetkan sama dengan sebesar 15,35% ya dari harga sekarang, yaitu Rp1.400 per lembar sahamnya. Next, kita lihat juga pemberitaan di media online, teman-teman. Kita kutip dari aplikasi RTI, ini biasanya ngambil dari mediakontan.co.id. Beberapa headline diantaranya tentang pembagian dividen dari Akra, kemudian prestasi penjualan lahan yang dibukukan oleh Akra ya. Kemudian ada juga pertumbuhan laba bersih di semester 1 sebesar 7,8%. Lalu ada juga luasan lahan yang berhasil terjual di kawasan JIPE oleh Akra ini sebesar 36,6 hektar. Dan jika teman-teman cermati, luas lahan terjual sebesar 36 hektar ini adalah kurang lebih 50% dari target penjualan lahan di JIPE yang akan dilakukan oleh Akra sepanjang tahun 2023 ini ya. Jadi masih menyisakan target sekitar 35 atau 36 hektar lagi untuk penjualan lahan di tahun ini. Dan masih akan berlanjut di tahun berikutnya, sehingga di tahun 2024 nanti
Diharapkan dari lahan yang terjual itu kemudian sudah dihuni dan dioperasikan beberapa industri yang sudah berada di JIPE yang kemudian akan menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan atau recurring income yang akan diterima oleh Akra ya. Jadi selain penjualan lahan tentunya juga dari segi pengembangan kawasan industri ini akan juga diperoleh recurring income ya, atau pendapatan yang berulang. Akhir teman-teman, kita sampai di bagian kesimpulan. Jadi dari uraian di depan ya, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, kinerja dari Akra atau AKR Corporindo adalah solid ya. Kita bisa melihat pertumbuhan labanya cukup bagus, kemudian prospeknya juga bagus karena sedang ada pengembangan kawasan yang baru di Gresik ya, dengan kawasan industri dan pelabuhan namanya JIPE. Kemudian prospek tentang penyaluran BBM tentunya dalam masa mendatang masih akan terus berlanjut. Dan lalu di harga saat ini, di harga 1.400, posisi harga sahamnya masih lebih besar potensi untuk rewardnya ya. Artinya potensi untuk kenaikan harganya masih lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan untuk harga sahamnya turun. Walaupun saat ini juga harus berhati-hati karena harga sahamnya sudah termasuk tinggi dalam 5 tahun terakhir ya, untuk harga saham Akra ini. Dan terakhir teman-teman, poin yang keempat yang bisa saya simpulkan adalah bagi teman-teman yang mengincar dividennya ya, yang sebesar 3,5% tadi dividen yieldnya, harus berhati-hati jangan sampai nanti teman-teman kejebak ke dividen trap ya, keluar saat exit dividen namun harga sahamnya justru sudah turun, bahkan lebih besar penurunannya dibandingkan dengan dividen yield yang teman-teman akan dapatkan kalau teman-teman belinya sudah mepet-mepet di saat ini ya. Walaupun penurunannya kalau menurut pendapat saya tidak akan terlalu dalam pada saat exit nanti, karena memang nominal atau persentase yield dividen dari dividen interim Akra ini tidak terlalu besar ya, hanya 3,5%. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saham kali ini untuk Akra ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.